behalf of the bishops, priests, religious, and the Catholic people of Nusa Tenggara, I would like to welcome you fraternally, warmly, lovingly. You come as Bishop of Rome to express our unity as sister churches. You come among us as Peter to confirm our faith, strengthen our hope, and fire our love. We welcome you on your pilgrimage of unity and love. We have longed and prayed for this hour. May God be with us during these precious moments. This Stadium Gelora Amador has a historical meaning for us. It was just at this very place the national celebration of the closing of Marian year took place in 1988. We heard your voice then speaking to all of us. It was an unforgettable happening. That voice, however, was produced by high of human invention. Today, we will hear you, Peter, speaking to us, inspiring and animating through your personal presence among us. Kita mau bersyukur atas semua anugerah Allah yang dicurahkan kepada kita lewat Yesus Kristus. Ada sekian banyak orang yang telah menjadi saksi tentang kebenaran ini. Orang-orang sederhana yang beriman dalam dan teguh. Rasul-rasul yang tekun dan berani memberi kesaksian iman. Baiklah kita menyatakan tobat dan mohon ampun sambil menerima percikan air beberhuler yang adat Sika ini digunakan dalam berbagai situasi hidup sebagai tanda tobat dan silih agar seseorang menjadi layak untuk hidup dalam persekutuan. Air kelapa dan daun huler segera diberkati dan dipakai untuk meracik kita semua. Bawalah sutra bila berjalan, jangan terlena di dadu malam. Dunia ini fana, tata tindak manusia berlumur maksiat. Tutur katanya lancang gegabah, gerak langkahnya berbayang dosa. Wajarlah semua kesalahan, kita terjang dengan kaki, kita enyahkan dengan tangan. Dosa dan hukumannya. Semoga jiwa sejuk bagai embun pagi, raga segar bagai bukit berselimut kabut, segar menyerap, bugar merangsang, batin lepas bebas, sukma lapang tandas, Allah ya Allah, perawan ya Bunda. Kristus
Allah Maha Rahim mengampuni segala kesalahan kita, menggerakkan kesegaran hidup, dan mempersatukan kita dalam iman, harapan serta cinta sejati, agar kita layak mengambil bagian dalam kurban syukur dan perjamuan ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kekuatan kepada orang-orang biasa untuk mewujudkan rencana-rencanamu yang luar biasa. Oleh keterbukaan Santa Maria terhadap sabdamu, ia telah memberi teladan kepada umatmu untuk menjadi saksi hidup di tengah dunia ini tentang janji setiamu menyelamatkan manusia. Bantulah kami untuk menyadari tanggung jawab kami dan melaksanakan tugas kewajiban kami sesuai dengan kehendakmu. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan Penggantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Persilakan duduk. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes,
Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan, serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saya begitu gembira dapat mempersembahkan kurban Ekaristi yang merupakan pusat dan puncak dari kesatuan kita di bumi Maumere yang terberkati ini.
berkumpul sebagai umat Allah bersama Santo Bapa dan para uskup dari daerah ini, termasuk Gembala Keuskupan Agung Ente Monsignor Donatus Jagung. Pada hari ini nyatalah kasih persaudaraan kita. For it's like the Lord our God, who has risen on high to his throne, yet stoops from the height to look down upon heaven and earth. The psalmist thinks of the greatness of God, the God whose praise is chanted by all creation. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Pemazmur melakukan kebesaran Tuhan Allah, yang pujiannya dimadahkan oleh seluruh ciptaan. Gospel of today's liturgy recalls an event which took place during a wedding at Cana, where for the first time Mary bore public witness to the divine power of her Son. She says to him, "They have no wine." Injil dalam liturgi hari ini memperingatkan kita akan pesta nikah di Kana, di mana untuk pertama kalinya Maria memberi kesaksian tentang kuasa ilahi anaknya di depan umum. Ia berkata kepadanya, mereka tidak punya anggur. Meski ia kelihatan memberikan suatu reaksi yang negatif, Maria yakin akan kebaikan anaknya. Sehingga kepada para pelayan, ia berkata, buatlah apa saja yang ia katakan kepadamu. Ketika para pelayan mentaati perintah Yesus, air yang telah mereka isi dalam tempayan-tempayan itu berubah menjadi anggur yang terbaik. Di kaki salib, Maria mulai satu fase baru dalam memberikan kesaksian tentang Yesus. Waktu Maria diserahkan kepada murid yang dikasihnya sebagai ibunya, ia juga dengan itu diserahkan kepada gereja. Ia bertekun dalam doa bersama para rasul di ruang atas, sambil menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan ketika para rasul setelah menerima kekuasaan dari atas, meninggalkan ruang atas, pergi memberi kesaksian tentang Kristus yang tersalib dan bangkit, teladan dan perantaraan dari Ibu Tuhan, tetapi menyertai mereka di mana-mana. Kesaksiannya yang istimewa ini berlangsung terus untuk memperkuatkan gereja dari generasi ke generasi. Dear brothers and sisters, in the course of time, the praises of Mary's faith also reached your beloved island of Florence, the island of flowers. Saudara-saudari terkasih, dalam sejarah perjalanan dari waktu ke waktu, madah pujian yang berasal dari iman Maria ini sampai juga di Pulau Flores, Nusa Bunga tercinta. Bangsa Portugislah yang pada abad ke-16 meletakkan dasar pertama agama Kristen di sini. Satu mula yang tidak mudah. Banyak imam, biarawan, dan orang-orang awam telah mengorbankan hidup mereka menjadi martir. Pada saat-saat sulit ini, para awam terus mempertahankan iman itu, meski pada waktu para imam
dan biarawan tidak ada. Mary's prayers accompany you in your pilgrimage of faith. Your loving response to her maternal care is expressed in your devotion to Tuan Ma at Larantuka, to Mother Mary of Fatima at Lela and Batulaji, to Mother Mary of Lourdes at Detusuk, and to Holy Mary, patroness of the missions at Kanka. Maria selalu menyertai Anda dalam ziarah imanmu dengan doa-doanya. Sebagai jawaban cinta terhadap kebundaan Maria, Anda ungkapkan itu dalam devosi Anda kepada Tuan Ma di Larantuka, Bunda Maria dari Fatima di Lela dan Batu Jaji, Bunda Maria dari Lourdes di Detusoko, Maria pelindung misi di Cancar. Devosi ini sudah berabad-abad lamanya berakar dalam hati dan budi para pendahulu. Karena itu, sejarah Gereja Katolik di Nusa Tenggara Timur adalah suatu sejarah panjang yang ditandai dengan kehadiran Maria yang menjadi perantara bagi Anda di hadapan putranya dan yang mendorong Anda untuk melakukan apa saja yang ia katakan kepadamu seperti kata Injil. What is Christ asking of you today? What does it mean? Apa yang Kristus minta dari Anda kalian sekarang? Apa artinya memberi kesaksian terhadapnya? Itu berarti Anda mengkomunikasikan kehidupan ilahi kepada dunia, menyembuhkan dan mengangkat martabat manusia untuk membangun suatu masyarakat yang adil, damai dan penuh cinta. Itu berarti memberikan suatu arti yang lebih dalam dan tujuan yang lebih luhur daripada urusan-urusan duniawi dan kegiatan-kegiatan harian. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Katolik dan orang Indonesia, Anda mengambil bahagian secara penuh dalam kehidupan bangsa dengan bekerja pantang mundur untuk memajukan kepentingan umum dan memperbaiki masalah-masalah sosial. Flores, Nusa Bunga, sebuah nama yang indah. Namun di balik nama ini terselip satu tugas yang berat untuk Anda kalian, yaitu menyebarkan kembang iman, menyebarkan keharuman Kristus sendiri dimanapun Anda berada dan kemanapun Anda pergi, agar semua orang dapat mengalami keselamatan Allah. Semoga Tuhan selalu menyertai Anda sekalian. Bunda Maria, doakanlah kami. Allah adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan kita semua yang hadir di sini. Kita percaya akan penyelenggaraan Ia dengan iman yang sama. Kita sebagai saudara-saudari Kristus bersama Maria menghadap Dia dan memohon. Marilah berdoa untuk para pemimpin. Ya Bapa, semoga Bapa Paulus kami, Yohanes Paulus II, tetap mengalami anugerah perlindungan dalam perjalanan hidup dan kunjungan-kunjungan pastoral.
kebijaksanaan para pemimpin gereja dan negara semakin mampu dan senantiasa menjalankan tugasnya dan dapat menjalin kerjasama dengan baik demi kepentingan umat. Keluarga Kristen. Ya Bapa, semoga keluarga Kristen semakin mengalami kehadiran-Mu, hingga imannya terus berakar, kasihnya tetap bertumbuh, dan mampu menjadi saksi-saksi yang teguh, saksi bijaksana, baik dalam suka maupun dalam duka hidup sehari-hari. Untuk para penderita, ya Bapa, kiranya kunjungan Tripaus ini meneguhkan harapan dalam diri semua orang yang sedang menderita, putus asa karena berbagai macam tekanan hidup, dan dapat menggerakkan hati yang ingin membeku untuk memperhatikan nasib hidup orang-orang kecil. Marilah berdoa bagi saudara-saudari yang sudah meninggal. Ya Bapa, semoga Engkau berkenan memberi kebahagiaan kekal kepada semua orang yang sudah meninggal, terutama bagi rasul-rasul awam yang tak dikenal dan dilupakan. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan semua orang yang berseru kepadamu. Kabulkanlah kiranya doa-doa ini yang kami sampaikan kepadamu bersama Bunda Maria, dengan perantaraan Kristus Putramu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.
saudari, supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Maha Baik, pandanglah umat-umat-Mu yang menyiapkan bahan persembahan ini. Bersama Yesus Kristus kami mau menyerahkannya kepadamu sebagai ungkapan syukur kami. Kami percaya bahwa di dalam Yesus dan di hadapan-Mu semua yang sederhana menjadi istimewa, semua yang kecil menjadi besar. Setiap korban mendatangkan kebahagiaan, segala untuk malam menjadi alasan untuk bersyukur. Semoga hidup kami sehari-hari yang sederhana menjadi korban berharga dan syukur yang ikhlas bagimu, karena yasa Kristus Tuhan dan Penggantara kami kini dan sepanjang masa. Sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa di manapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mengatakan
pada malam ya diserhat sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai kuwartakan kepadamu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Terima
Tuhan Allah kami yang Maha Murah, melalui Maria Engkau telah menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus Putramu sendiri, Sang Sabda yang patut didengar dan disimpan dalam hati, sang korban yang patut disantap untuk menguatkan kami. Semoga kami tetap terbuka terhadap dorongan Roh-Mu agar mampu melanjutkan karya luhur Putramu dalam pekerjaan dan pergaulan kami setiap hari, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan umat manusia. Ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, Sri Paus hendak memberkati kita semua serta semua barang rohani yang kita bawa, seperti rosario, salib, patung, medali, dan lain-lain. Mari kita menyiapkan diri untuk menerima berkat. Tuhan sertamu. Pertolongan kita nama Tuhan. Semoga saudara sekalian dilimpahi rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Sri Paus berarak menuju tempat patung Bunda Maria untuk berdoa.
purba mendahului awal bumi ciptaan. Kitab suci tandaskan pribadi kedua bagi insan menebus dunia kemarin, bebaskan manusia dari dosa. Malaikat membawa warta gembira, kuda